Ada yang di sungai, ada yang di air terjun, ada yang di danau, ada yang di laut, ada yang di kolam renang, atau lagi hujan-hujanan gitu ya. Bayangin aja, bayangin lagi gitu ya. Oke, yuk sambil perhatiin dulu gerakannya, kita gabungin yang tadi ya. Ini semuanya gerakan udah pernah, jadi harusnya nggak harusnya gampang ya. Tadi diulangi lagi, tarik, tahan samping, buang depan. Set, habis. Kan bola nih, tarik bawah, tahan atas, buang depan. Yang biasa. Gabung yang ke sini, tarik, tahan, pas buang yang sama ya, yang dada, perut ke belakang. Dada, perut, punggung bawah, punggung atas, bahu, dan habis banget. Ulangi lagi. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Seperti biasa. Tarik, tahan, buang. Das, putar ke belakang, putar ke depan. Ya. Yuk, masing-masing. Ini udah biasa gitu ya. Harusnya udah ngebentuk sih. Kayaknya udah ngebentuk bang. Ya, masing-masing. Set, kayak tadi yang awal. Tahan nafas di sini. Buang. Tahan nafas ke samping, sorry. Buang depan. Pas gabungin, ada bola kerasa. Tarik ke bawah. Tahan, rasain bolanya. Buang ke depan, kerasa ada putarannya. Biasanya di sini kita ngelawanin gitu ya, melawan. Jadi padat. Kalau sekarang dirasain aja, lebih ke ngerasain ya. Habis, bolanya ambil lagi, tarik di sini, tahan di sini, buang bawah, ke belakang, ke bahu, telapak. Habis banget, mulai lagi. Tarik, tahan, buang gitu ya. Terus sih nggak dihitung berapa gitu. Yang penting ikutin. Terus. Ya, terus ya. Terus. Oke. Sip. Ya. Makin pelan makin bagus ya. Makin dirasain, makin dirasain. Terus. Yang gini Kang Iwa, yang standar. Tarik, tahan samping, buang gabungin. Pak, tarik ke bawah, yang muterin di telapak tangan. Tahan dulu, buang ke sini. Terus yang muterin di seluruh tubuh. Tarik, tahan, buang ke bawah, ke belakang, dan ya. So, usahain ngalir semuanya ya. Usahain ngalir, begitu habis baru langsung ambil gitu ya. Kan ini nggak seberat latihan biasanya kalau dari powernya ya. Cuman beratnya nanti di konsentrasi yang harus ngikutin terus. Jadi wajar kalau pusing. Ya, wajar kalau pusing karena kita maksain si konsentrasi kita kayak belajar gitu ya, difokusin banget gitu. Jadi kalau pusing-pusing itu tandanya memang otaknya memang lagi dipaksa buat ngikutin terus gitu. Konsentrasi dalam jangka yang panjang. Kadang-kadang capek. Tapi memang itu salah satu indikator bahwa kita melakukan sesuatu dengan benar gitu. Ya. Terus. Ayo Kang Mafian. Ayo Kang Riza, Kang Joko.
Terus. Okay, that's good. Terus. Oke. Masih. Yes, bagus Kang Trisna. Terus Kang Andi. Gerakannya nyambung ya. Satu habis, langsung kedua, langsung ketiga gitu. Jadi kayak aliran. Dia nggak jalan, bukan apa ya? Bukan mentok-mentok gitu, bukan tek berhenti, lanjut berhenti kayak gitu. Dia begitu selesai, tek langsung naik ke berikutnya gitu. Kebayang ya kalau jalan mah belokannya tuh mulus gitu, melingkar gitu kayak ular gitu ya, bukan kayak kotak-kotak mentok nggak gitu. Ini mah tek diayun naik lagi gitu. Semoga kebayang maksud saya gimana ya. Yuk terus, tetap buang sampai habis ya, tetap buang sampai habis, kunci tetap dipegang. Nah, sambil tadi teman-teman saya ingat lagi, bayangin di tempat yang banyak airnya, satelit diaktifin. Kalau teman-teman ada kurang fit, entah itu asam lambung kah, entah jantung kah, entah pengen fit aja di tulang punggung berarti dirasain gitu ya. Diaktifin di titik-titik yang ingin di self terapinya gitu ya. Oh, masih bagus. Oke. Selesaikan satu seri lagi, tangannya taruh atas paha. Selesaikan satu seri lagi, tangannya taruh atas paha. Terus. Oke. Oke, bagus. Selesaikan satu seri, terus tangannya atas paha lagi, terbuka ke atas, rasain dulu telapak tangannya. Pas buang, konsentrasi, buang banget gitu. Sambil ngerasain ada yang dikeluarin gitu. Ini kayaknya ada yang beda. Terus ya, sambil ngerasain pas buang nafas ada yang energinya, rasain si energi, rasain si udaranya keluar itu, was gitu. Terus dulu. Oke. Yuk. Selesaikan dulu. Tangannya ke depan. Tangannya ke depan dulu. Oke. Masih nafas dada. Ini udah pernah, jadi harusnya juga udah kebentuk energinya, siap-siap. Tarik ke sini, tahan di sini, buang depan. Satu depan. Ya. Terus tarik, tahan naik ke atas, yang gitu ya. Buang ke bawah. Ya, sampai ke sini. Gitu. Jadi kalau kelihatan pas ke bawah, ke arah paha, habis banget, baru tarik lagi, tahan, buang depan, terus habis, tarik,
naik. Di atas tangannya tetap gini nih. Cas, tahan dulu, buang bawah. Gitu ya. Tarik, tahan, buang depan, atas, buang bawah. Gitu ya. Yuk mulai masing-masing. Yuk santai, relax, rasain, mulai. Des. So, gitu dulu. Nanti di tengah-tengah ada yang harus difokusin ya. Tapi ayun dulu. Fokus terus. Yes. Kita lakukan yang terbaik ya. Ini harus rada konsentrasi kayaknya nih. Oke, berarti kita habis ini itu ya, terus ya. Terus, ini penting ya. Penting banget. So, habis ini ada 2 gerakan yang kayaknya wajib banget hari ini kita latih. Karena melihat latihan hari ini jadi wajib banget. Terus, terus. Ada Zimmer, terus. Terus ya, digeder dulu dikit ya, biar kebentuk gitu si polanya. Terus. Oke, bagus. Dikit lagi. Ya. Terus, jadi tarik ke dada, samping dada, tahan dulu, buang depan dulu. Tes. Begitu tarik berikutnya, tarik, naik, cas, tahan dulu di atas, buang. Ya, kalau buangnya tangannya sampai nelusur ke atas paha gitu. Jadi nanti ada aliran kayak dari paha ke bawah, ke kaki, nyalur ke tempat kita berpijak gitu. Jadi kayak ada yang turun ke bawah, gitu, nyalur ke tanah lah kalau kita lagi di tanah. Kalau di lantai kerasa kayak ada yang ke lantai. Terus. Oke, selesaikan, fokus, konsentrasi, terus ya. Tangannya taruh atas paha lagi kalau sudah. Ya ini harus konsentrasi banget ya. Konsentrasi banget. Oke, tangannya taruh di atas, di depan dada, di depan ulu hati kayak gini. Gitu. Mau tangan kanan di atas boleh, kiri di atas boleh. Bebas. Enaknya yang mana? Ini, atau nafas dada, tarik, tahan, pas buang, padetin. Rasain dulu kayak padat-padatnya. Kalau udah kerasa, padetin. Bis, padatnya ditahan di situ, tarik lagi. Tahan lagi, pas buang, padetin lagi. Ini penting ya. Penting banget. Lakuin dulu, jadi kayak dipadetin. Dirasain sih kepadatannya. Madetinnya kerasa gitu, ada perbedaan antara nafas satu ke nafas kedua gitu. Ini penting. Hari ini entah kenapa ini penting banget ini. Bukan entah kenapa. Ya, ini hari ini penting. Ya, melihat latihannya kayak gini, ini penting. Ya. Oke. Teman-teman, di telapak tangan teman-teman ini ada bola nih. Padat, bersinar sih kalau kelihatannya mah. Oke.
Terus padatkan, teman-teman niatkan ini energinya ini membersihkan gitu ya. Si padat, energi padat ini niatkan bisa membersihkan energi kita, energi badan kita dari energi-energi yang nggak bagus gitu ya. Dia bentuknya itu sebetulnya si bola besar ini terdiri dari bola kecil-kecil gitu sebetulnya. Tak gitu. Dan bola ini aktif banget. Sekarang kita lagi padet-padetin, kita lagi kasih power gitu ya. Jadi kalau baterai mah lagi dicas, teman-teman niatin ini energi kecil-kecil yang padat ini yang membuat sekarang bulatan besar ini. Nanti begitu kita aktifkan, dia ngebersihin badan kita dari energi yang nggak bagus buat badan kita. Gitu ya. Fokus, padetin lagi, niatin aja dulu. Padetin lagi. Oke. Siap-siap, saya hitung sampai 3. Begitu hitungan 3, teman-teman masukin energinya ke badan, nanti buka tangan, dar gitu ke sini. Nanti energinya bakal nyebar ke seluruh tubuh, ke tangan iya, ke kaki iya, ke kepala iya. Wer gitu ya. Jadi masukin, tak, buka, tak, buang, lar gitu ya. Nyalur ke seluruh tubuh, dahsyat-dahsyat. Siap ya. Semoga kebayang ya. Jadi si energi ini padat ini masuk dulu, cek, baru dia nyalur ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah, lewat segala macem, ngebersihin energi yang nggak bagus yang ada di badan kita. Siap-siap, padetin dulu. Bayangin ya, dibayangin. Fokus, niatin ini energi besar ini terdiri dari energi kecil-kecil yang aktif ngebersihin energi yang nggak bagus buat badan kita. Siap-siap. Hitungan 3 dimasukin ke badan, terus disebar, belar gitu ya. 1, padetin. 2, padetin. 3, masukin, tak, kerasa padat, buka tangannya, sebar, belar. Rasain ada yang jalan gitu, serat, bersihin tas gitu. Dirasain. Terus. Kalau lampu mah berpijar gitu ya. Punggungnya lurusin, rasain. Cek dari kepala, kerasa, bahu, tangan, tulang punggung, badan, sampai ke kaki kerasa. Gitu dulu. Oke, masih pijarannya dipertahankan, padetin lagi, bikin sekali lagi. Energi di tengah, kayak tadi lagi, niatin lagi, ini ngebersihin lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3, masuk, tak, sebar. Fokus, konsentrasi, masih kita berpijar ya, kayak lampu itu lagi bersinar terang, sinarnya kan suka kelihatan tuh kalau kita ada kabut gitu ya. Nah, kayak gitu. Buas gitu. Itu siap-siap. Masih oke, pijarannya masih kerasa, masih kebayang gitu ya, minimal dibayangin. Tangannya taruh di atas paha. Niatin kita energinya memadat sepadat mungkin gitu ya. Jadi kalau tadi itu energinya tuh membersihin, sekarang energinya memadat supaya energi kita itu nggak gampang ditembus ya. 1, 2, 3, padetin. Kerasa. Dicek dari kepala ke pundak ke bawah, cek padat. Bayangin aja, kalau belum kerasa bayangin. Oke. Oke, bayangin. Nah, ini penting lagi, step bagian yang penting. Jadi kan kita ada badan nih. Ya. Oke. Bayangin dari ulu hati kita, energinya memadat lagi, bikin
ulat itu kayak jadi sumber air gitu ya, ngeluarin air, mengisi energi kita tuh, mengisi semua badan kita. Ya kayak kita tuh cangkang, kayak kita tuh botol gitu ya. Kan botolnya udah ada tuh energi kita tadi ya. Nah, si botolnya diisi sama air. Madet dari kaki naik ke atas sampai seluruh sampai kepala, semuanya keisi sama energi yang dari ulu hati. 3, bayangin aja dulu. 1, 2, 3. Terus nanti teman-teman juga bakal ngerasa udah naiknya sampai mana gitu ya, kerasa padetin banget banget. Awalnya ngisi kayak air set, begitu udah penuh padetin lagi. Biasanya ubun-ubun yang kerasa aneh-aneh dikit gitu. Kalau teman-teman di kepalanya kayak ada yang berat-berat gitu ya, boleh pakai tangan kiri atau kanan atau dua-duanya, dipegang di bagian kepala, rasain kayak ada yang berat, ambil, kalau kayak bola kerasa, ambil bulat, diputerin dulu energinya saat, terus ambil gitu, terus tempelin ke dinding boleh, ke tanah boleh, atau ya ke tanah lah paling gampang lah gitu ya. Kalau kerasa kayak ada yang aneh-aneh, berat-berat kayak pusing-pusing gitu, ambil dulu, cuk, bulat. Cara ngambilnya adalah kita energinya puterin, nanti kerasa kayak bulat, ada yang kayak vacuum cleaner gitu, kerasa, ambil, pok gitu, nanti kepegang di tangan teh. Nah, salurin ke dinding boleh, ke lantai boleh, der, atau kemana lah ya. Tapi harus tempelin sih biar gampang ya, der gitu, gitu dibuang. Set. Kalau ada yang kerasa berat-berat, ya. Kalau yang nggak kerasa berat-berat, ya nggak usah. Oke. Okay. Oke, atur nafas dada yang dalam, tarik yang dalam. Kalau udah, buang perlahan lewat mulut. Niatin badan kita bersih sebersih-bersihnya, gitu ya. Niatin badan kita bersih sebersih-bersihnya. Jadi semua yang gak bagus, masih sisa-sisa, keluarnya lewat nafas, keluar, habis. Tarik lagi, energi yang baik, masuk. Bayangin gitu aja, biar gampang. Tahan dulu, dia berproses di badan kita. Pas buang, yang jelek-jeleknya keluar. Yang gak bagus-bagus, keluar ya. Ya, anggap aja kayak ngambil oksigen, ngeluarin CO2. Dan itu yang dilakukan kan. Yang nggak perlu di badan kita keluar via nafas ini, nanti nafasnya kerasa biasanya lebih ringan. Gitu ya. Oke. Terus. Dikit lagi. Iya, oke. Nafas perut, kalau udah. Nafas perut, kalau udah. Tenang dulu. Boleh dibuka matanya, kalau tadi masih terbejam. Nanti habis latihan ini teman-teman ambil posisi sujud ya, jidatnya tempelin di lantai. Kalau bisa sih jangan yang kayu, yang ubin lah gitu ya. Jadi posisinya susah saya jawab. Jadi kayak posisi sujud tapi tangannya buka gini nih. Saya ngapain ini gimana ya? Jadi ini lantai nih, kan sujud mah gini ya, kan gini, tapi tangannya ke depannya aja, telapaknya tempelin. Jadi kayak gini nih. Nah, susah saya gitu. Ini gini nih. Nah, gitu ya. Posisinya sujud, jidatnya nempel, telapak tangannya nempel. Gitu. Si punggungnya
dimaksimalin gitu ya, sampai kerasa dia lurus atau melenting ke bawah dikit gitu ya. Nanti pas rada lama deh, sekitar 5 menitan lah, atau ya 5 menit lebih. Nafasnya nggak usah diatur apa-apa. Yang penting teman-teman rasain energi-energinya, dia nyalur ke tanah gitu ya, ke ubin gitu, set, bersih gitu ya. Itu mungkin habis latihan ini mah gitu. Saya mau jelasin kenapa. Sampai saya buka mic-nya, siapa tahu teman-teman ada yang mau tanya gitu ya. Oke, bentar ya. Sampai pusing orang. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa sih yang kita latih tadi? Yang kita latih itu banyak tadi ya. Satu, kita gimana sih latihan dengan ngetap energi gitu ya. Misalkan kita tahu latihan di tempat ini enakeun gitu ya. Udah pernah misalkan ke tempat apa enakeun. Maka dengan ngebayangin, itu energinya bisa kita manfaatin. Satu, ya, semudah itu. Yang kedua, kita tadi belajar untuk aktifin pituitari dengan yang gerakan yang ini ya. Tak, naik ke atas, turun ke bawah, gitu ya. Pas gini, dia ngumpulin energi padat ini, naik, nembak ke pituitari ini, langsung pasti. Jadi wajar kalau di sini tiba-tiba pusing, gitu. Setelah di atas, kalau nahannya lama lebih bagus, dia kerasa padat kan, ngisi energinya, gitu ya. Itu buat ngaktifin pituitari. Sama yang tadi sebetulnya bukan rencana saya adalah tadi kita belajar buat ngebersihin ya. Suatu saat mungkin kita habis latihan di mana atau habis terapi, kita nggak tahu energinya ternyata ada yang nggak bagus gitu ya. Caranya adalah tadi dipendarin dulu, kumpulin pada pendarin, gitu ya. Bayangin dia kebakar gitu, rasain dia energinya kebuang gitu. Setelah itu pasang tahanan. Setelah tahanan yang kerasa, isi semua badan kita dengan energi. Supaya tadi kalau misalkan ternyata tahanannya masih tembus-tembus, di dalamnya itu nggak kosong gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya tuh bukan balon. Kan kalau balon cuma si lapisannya doang, itu tahanannya. Tapi ini balon isi air gitu ya. Kira-kira begitu. Terus tadi karena diisi badan kita, biasanya kalau ada yang nggak bagus-bagus itu biasanya di kepala gitu ya ngumpulnya. Nah kalau tadi kerasa pusing-pusing kayak nggak enak di kepala, bahkan sampai sekarang pun kayaknya masih beberapa gitu, kumpulin. Jadi tangan kita itu diputerin energinya, dia kayak apa ya? Ya intinya jadi nyedot gitu, tapi cuman di tangan aja. Nanti kerasa rada padat-padat, pas diambil tuh kerasa ke bawah gitu ya. Nah ini susah saya jelasin ya, tapi nanti teman-teman kalau sering gitu ya ngulik itu kerasa kayak ngambil di sini kayak keambil, di sini kayak ada yang lepas gitu, susah saya itu. Nah ini bola ini yang nanti dibuang ke tembok bisa, ke tanah bisa gitu ya. Makanya tadi ya gitu caranya. Nah terus setelah itu udah kerasa ringan gitu ya, tenang lagi. Finishingnya yang tadi ya, sujud, tangannya tempelin telapak, jidatnya tempelin, niatin udah bismillah aja, bersihin badan first gitu. Semua yang nggak bagus, yang nggak kompatibel, netral gitu ya. Itu kira-kira yang tadi kita lakuin. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau mau cerita mungkin silakan. Yuk, silakan. Ya, Kang. Udah. Yuk, siapa? Siapa nih ya? Oke, yuk, enggak, Kang. Kang Riza. Ya, tadi kan dipadatin. Habis itu ngumpul di Urwati, mendarinya kayak mendarin yang sebelum-sebelumnya ya, Kang. Kalau sebelumnya kan keluar jauh. Ini cuma sampai sebadan aja gitu, Kang. Sebadan aja. Kita fokusnya di badan, intinya mah badan kita tuh menyala lah gitu, ngebakar, buang, ngebakar dan gitu. Biasanya sih kerasanya zeret, jadi kayak mancar, mancarnya segini doang. Kan biasanya kan bola cung jauh ke sana kita ikutin. Kok ini lebih ke mancarnya gitu ya, badan kita berpendar gitu. Itu bedanya di situ sih. Tuh. Gimana? Apalagi?
Itu yang pengen ditanyain? Iya Kang, soalnya kan biasanya kan dipadatin, mendarnya kan sejauh diikutin. Tadi cuma dibatasi di badan. Bukan yang itu soalnya. Bukan yang biasa kayak mau ngimpong. Sini emang ngebersihin. Ya, oke. Ya, thank you. Sangat cermat. Oke. Yang teman-teman ada yang mau cerita dulu atau mau nanya dulu sebelum dilanjutin? Oke. Ada yang kerasa kepalanya, siapa yang kerasa tadi pusing-pusing kepalanya atau gimana? Saya pengen cek dulu. Saya Kang. Ada, siapa aja? Namanya siapa nih, Kang? Saya Kang. Irfan Kang. Nih, Irfan. Kerasanya gimana, Kang? Tadi waktu nempelin ke ke tubuh terus disebar. Merinding gitu Kang, merinding. Merinding. Normal atau nggak normal? Kalau merindingnya normal, merindingnya normal. Kepalanya? Kepalanya yang belakang, kecil gini agak pusing. Berat pusing. Pusing. Oh, pusing. Kalau pusing nggak terlalu masalah. Oke. Kang. Oke, masih normal Kang. Normal. Ya. Aman lah gitu sakit. Oke, bagus. Oke, yang lain. Nggak ada yang mau tanya? Oke. Jadi, kalau saya kerasanya tulang punggung badan. Oke. Ada yang kekeresakan biasanya Kang, I'm sorry. Gimana Kang, I'm sorry? Gak kedengeran. Suaranya gak kedengeran. Tangan kayak rasa membal. Tangannya terasa kayak padat. Oh, biasanya kan cuma padat tuh kayak membal. Membal. Badan kayak mau terbang. Kayak mau terbang. Oke, ya, siap. Nah, itu masih normal kan? Masih normal. Jadi gini, kita itu kan latihan tap energi sambil kalau kita ngebayang. Kenapa sih kita ngebayangin air? Nah, ini ada. Ini kalau teman-teman nanti ngelatih ya. Kenapa sih kita ngebayangin tempat yang ada air? Otak kita secara umum kalau kita mikir air pasti mikirnya padat. Beda kalau misalkan kita ke gunung gitu ya, mungkin ke yang kerasanya tuh angin atau apa kan gitu ya. Tapi kalau kita mikir air biasanya orang kerasa padat. Gitu ya. Jadi ini mah triknya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelatih terus kita pengen anak-anak yang dilatih ini lebih ngerasain kepadatan energi, aliran kan gitu. Air itu kan konotasinya padat, ngalir dan teman-temannya. Maka suruh mereka untuk ngebayangin si air tadi. Apa yang terjadi adalah otak mereka akan asosiasi secara nggak langsung sehingga alirannya jadi padat, kerasa dan teman-temannya. Plus kalau tadi kan kita juga tahu kalau mikirin, nah tinggal nanti si anak yang latihan ini dia mikirin tempatnya jelas atau enggak. Kalau dia mikirinnya nggak jelas ya berarti selesai, cuman sampai di padat dan ngalirnya yang dapat. Tapi kalau mikirinnya jelas, energinya jadi connect gitu ya. Jadi kalau kita mau membantu mengarahkan sebagai pelatih nih, kan teman-teman nanti suatu saat pasti ngelatih, dengan kita minta dia mikirin air gitu, maka itu akan sangat membantu visualisasi dia sebetulnya. Ya, masalah dia bisa koneksi sama tempatnya, itu masalah seberapa dia ngebayanginnya jelas atau enggak, kan gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan nih kita pernah latihan di tempat itu dan kita pernah ngerasain, terus kita inget rasanya, oh itu mah udah pasti connect gitu ya. Tapi kalau cuman sebayang, oke, waktu itu misalkan pas SD saya pernah ke Ancol, mikirinnya Ancol. Pas SD belum pernah kita latihan gitu ya. Ya itu mungkin koneksinya nggak akan sebaik ketika kita memang latihan di tempat itu, ngerasain dan teman-temannya, baru recall gitu ya. Nah, recall itu mengingat kembali gitu ya. Nah, itu trik kenapa air. Sebetulnya kalau mau jujur tadi saya ngerasain energinya itu teman-teman banyak. Saya nggak tahu ya, tadi kan dikonekin gitu. Entah sayanya atau nggak tahu teman-teman juga termasuk gitu ya. Nggak enak banget tadi itu. Saya terus lah ya, saya mual. Sebenarnya saya pengen muntah dari tadi.
mual, pengen muntah segala macam, itu paruh ruguh ini si latihan energinya tuh. Jadi saya, oh kenapa gitu ya. Pas saya cek kayaknya ini banyak energi-energi yang mungkin nggak kompatibel. Entah itu teman-teman habis terapi atau apa, lupa habis terapi nggak dibersih-bersihin bisa jadi gitu ya. Karena hari ini spesifik niatnya buat besok, jadi mungkin saya juga jadi lebih peka gitu ya. Jadi itu yang kerasa sama saya tadi. Semoga cuman saya aja yang energinya lagi gak bagus, lagi banyak yang nempel segala macam gitu ya. Cuman saya pengen ingetin, ketika nanti teman-teman nerapi, walaupun niat kita baik, tetap penjagaan pakai tahanan sebelumnya, sesudahnya juga latihan lagi, bersih-bersihin gitu ya. Itu yang membuat poin penting di latihan kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar ingetin lagi yang namanya ngebersihin kayak gimana, masang tahanan seperti apa. Tadi juga ngebersihin 2 kali tuh, bersihin yang dipendarin, masang tahanan, terus dibuang pakai energi yang diisi, terus yang narik tek gitu ya. Nah ini kalau yang narik ini bisa macam-macam. Kalau teman-teman misalkan lagi terapi kok rasa ada padat-padat aneh di sini gitu ya, puterin kayak sebenarnya kayak ceplokan. Kalau akuarium tuh suka ada yang nempel di kaca gitu ya. Kalau itu mah ya. Nah itu tuh kayak gitu. Tek, terus diambil sama kita pluk gitu. Nah jadi tangan kita tuh kayak tangan cicak lah gitu ya. Nempel ke energi itu, puterin, tarik gitu. Pluk. Nanti di sini kerasa kayak ada bolongnya gitu. Nah ini teknik ini juga bisa teman-teman coba kalau ada ya energi apa. Misalkan ini kok di sini kayak ada yang beda ya. Mau diambil aja gitu ambil. Kadang-kadang ke situ kayak kadang-kadang keambil, kadang-kadang enggak. Kalau kita muterinnya pas itu kerasa banget plok gitu. Tapi kalau kita misalkan belum putarannya belum apa gitu ya, itu kayak kita ngambil air. Kita gini tapi nggak keambil gitu. Nah, itu saya susah jelasin ya. Tapi teman-teman suatu saat pasti nanti akan tahu rasanya bedanya gimana kalau keambil sama loss gitu ya, sama lolos gitu. Nah, itu. Nah, itu yang tambahannya di hari ini. Nyambungnya sama besok apa? Ya, sama. Besok kan nanti kita akan latihan beberapa teknik gitu ya. Nah, saya minta setelahnya teman-teman bersihin lagi, simpan lagi gitu ya. Bersihin kayak tadi, tahanan pakai segala macam. Ya, kalau tahanan pakai sebelum nanti latihan gitu ya. Jadi pas besok latihan deh udah siap bisi aya nanaon kan gitu ya. Bisi. Oke. Ya, ada pertanyaan? Banyak pertanyaan. Saya Kang. Ya. Ya, Kang Joko. Suaranya nggak ada. Halo? Ya, gimana? Ini Kang ada 2. Yang pertama itu tadi sempat terasa, sampai sekarang agak terasa yang belakang kepala sini sama di depan sini. Yang depan sini sudah hilang, tinggal yang di belakang kepala sini. Itu kayak panas tapi lama-lama hangat, hampir hilang. Tapi masih terasa kayak ganjel di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang latihan ini telinga saya kok berdenging keras ya. Apa normal itu ya? Oke. Itu aja kan. Oke. Ya. Yang tadi di belakang kalau kerasa masih kayak ada yang nggak enak, nggak nyaman, puterin, tarik, bersihin gitu ya, tetap gituin. Pluk sampai dia kayak apa ya? Kalau itu mah kayak ada didempul lah, di amplas lah gitu ya, sampai dia kerasa kayak rata lagi gitu. Itu lakukan itu. Berdenging itu sebetulnya teman-teman kalau secara fisiologis gitu ya. Jadi itulah gini. Kan di tubuh kita itu sebetulnya gesekan itu banyak ya. Ada gesekan si darah dengan pembuluh darah gitu ya, detak jantung segala macam. Itu sebetulnya ribut badan kita tuh. Kalau kitanya tenang itu kerasa ribut sebetulnya. Nah, mendenging itu sebetulnya semua input suara badan itu jadi satu. Jadi larinya jadi mendenging. Nah kalau dulu saya nanya ke KD, Kang ini gimana kan gitu ya, karena saya juga pernah kejadian kayak gitu.
KD sih sebetulnya bilangnya dengerin, terus mulai pisah-pisahin itu detak jantung, ini tuh gesekan apa gitu. Jadi si mendengingnya tuh diperhatiin, terus nanti dipisah-pisah gitu. Oh ini tuh apa? Jadi dengingan itu gabungan dari berbagai macam suara gitu. Nah, jadi nanti kita bisa ngedengerin, oh jantung. Jadi caranya adalah, ya udah sekarang mau dengerin jantungnya. Nanti fokusin dari denging itu, saya mau dengerin jantung. Nanti ada yang rada beda gitu sih. Lebih fokus, sampai kita bisa ngerasa zer gitu sih. Beda lah gitu ya. Nah, jadi kalau Akang termasuk yang udah, yang pada fase denging-denging seperti itu, saran yang sama saya berikan gitu ya. Jadi, coba sih dengingan itu di filter mau yang mana dulu gitu ya. Itu karena ribut banget itu sebetulnya. Ya. Apakah merusak? Enggak gitu ya. Enggak. Ya, ingat bahwa sebetulnya kan di sininya nggak ada mendenging frekuensi gimana kan sebetulnya ya. Dari cuman kita yang dengerin gitu ya. Kan kalau saya nggak mau mendenging karena itu mengganggu, gimana? Udah alihkan pikiran kita gitu. Alihkan, nanti juga hilang sebetulnya. Denging itu karena gini, mendenging terus kita apa ya ini gitu ya. Mengganggu banget. Nah, begitu itu artinya kita fokus terus ke sana, walaupun aduh gitu ya, pengen hilang. Kita bilang pengen itu hilang, sebetulnya kita mikirin itu gitu. Ya akhirnya kepikiran terus gitu ya. Nah, kalau pengen bener-bener hilang, udah pikirin yang lain ya, atau berhenti sebentar, tak pikirin aja, udah pasti hilang. Jadi benar-benar fokusnya dihilangin. Tapi menurut dulu sih itu sarana yang bagus buat kenal si badan sih sebetulnya. Malah disuruh dengerin, pisah-pisahin. Tuh. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan atau nanya lagi kalau kurang jelas? Ya Kang. Yuk, mangga. Tadi waktu yang nerapi diambil, saya pernah nyoba, tapi mungkin nggak keambil, ngeriknya kerasa, tapi emang ya kosong aja. Habis itu saya main buang aja gitu Kang. Tekniknya sebenarnya ditempelin, dibuang, bisa dibuang gitu ya. Kalau udah kayak bola, itu sebetulnya dilontar yang kayak air 2, air 1 ya, itu bisa. Nggak, maksudnya nerapi, waktu pernah saya nerapi. Saya coba pakai teknik yang kayak gitu sih, kerasa agak lain. Saya ambil, saya sedot, waktu mau nyedot kerasa, tapi habis itu masih kosong. Cuma saya buang gitu aja. Apa harus ditempel atau gimana Kang? Kalau nerapi gitu. Oke, dibuang gitu juga nggak apa-apa, bisa. Tapi biasanya ya, ini nggak semua orang pasti begini. Kalau kita buang gitu aja, suka masih ada sisa si jalur-jalurnya teh. Yang paling enak itu kalau kita tempelin ke tanah sebetulnya. Nggak harus tanah banget, ubin lah gitu ya. Karena apa? Si tanah ini begitu kita tempelin, dia tuh nyedot set gitu. Jadi kalau yang dibuang doang itu kita yang ngebuang ya, kita yang berusaha. Kalau ke tanah itu kitanya ngebuang, si tanahnya nyedot set gitu. Jadi lebih gampang, lebih bersih kalau kita tempelin, lebih mudah sebetulnya. Itu Kang, masukan dari saya seperti itu. Tapi kalau Akang udah gitu, terus sudah kerasa bersih, ya udah berarti works gitu ya. Cuman kalau yang awal-awal rada-rada itu ya udah tempelin aja gitu. Karena si tanah ini kayak magnet, dia nyedot juga gitu. Itu bukan yang ditanyain. Kang Taufik Ramadan, saya baru banget gabung. Sebentar ya, mana tadi chatnya? Kang, saya baru banget gabung, belum punya basic sama sekali. Saya baru nonton berapa video Kang Aslam. Oke, itu pertanyaan bagus, Kang Taufik. Kang Taufik, yang perlu dilakukan yang simpel yang gini aja, ya. Semua dari kita, mulai dari maju mundur gini, rasain si gesekan udara dengan sela-sela jari, sampai kerasa ada padat-padat, kenyal-kenyal. Itu langkah pertama yang nggak boleh dilewatin, ya. Nanti kalau kita lagi latihan, walaupun instruksinya harus napas perut, napas dada, Kang Taufik abaikan saja gitu ya. Akang mah gerakannya ikutin sambil ngerasain si gesekan-gesekan itu. Nanti begitu peka, baru kita masuk ke napas perut gitu ya, atau napas dada. Nanti ngayun kok pelan-pelan gitu ya. Santai aja. Dan semua juga mulainya dari itu gitu ya. Bisa ngejar dengan cepat kok. Oke. Pertanyaan lagi? Ternyata banyak di chat, bentar ya, saya chat dulu. Kang, kalau saya kerasanya seperti nekan di punggung, oke. Kedua alis berdenyut, ya itu pituitarinya memang posisinya di area situ.
Kang, ubun-ubun berdenyut seperti ubun-ubun bayi. Ya, apa nggak masalah? Nggak apa-apa gitu ya. Sering dibersihin aja, diambil ceplok gitu ya, ambil bersihin ya. Terus kalau udah padetin di sini, bayangin rata lagi gitu ya. Itu kadang-kadang nggak tahu nih, pokoknya hari ini beda aja, spesial juga namanya kan. Ya, gitu set, giniin, padetin, ratain gitu ya. Gitu Pak Sony. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Belum. Oke, yaudah kalau gitu kita akhiri latihan kali ini. Thank you sudah berlatih. Tapi ingat, habis latihan ini teman-teman ambil posisi sujud, jidat tempelin, tenang, relax, nggak usah ngatur nafas apa-apa. Bayangin aja si energinya ngalir bersih gitu ya. Telapak tangan tempelin gitu ya, kayak gini, cuman di lantai gitu ya. Posisi kaki mah kayak sujud aja, pas gitu ya, sekitar 5 menitan lah gitu ya, tenang ya. Setelah itu boleh terapi, boleh minum sebelum tidur dan teman-temannya. Mungkin itu dulu latihan kali ini. Semoga latihan kali ini banyak yang teman-teman bisa pelajari dan nanti diterapkan, bermanfaat bagi sesama. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin.